tablet salut film. Yang pertama yaitu terkait dengan preformulasi dan juga tujuan dari pelapisan. Untuk preformulasi pertama yaitu terkait dengan geometri dan dinamika aliran, di mana bentuk idealnya itu adalah biconvex atau pusat gravitasi itu mendukung pergerakan bergulir, continue atau rolling motion di dalam drum, sehingga diperoleh hasil paparan semprotan yang merata di seluruh sisi. Nah, untuk kebalikannya itu resiko bentuk rata atau flat, di mana dinamikanya itu luas kontak antar permukaan terlalu besar sehingga tegangan permukaan cairan penyalut itu menyebabkan tablet menempel kuat sebelum kering. Adapun terkait dengan desain logo, hindari yang sudut yang tajam, karena sudut yang tajam itu memicu bridging atau polimer menjembatani celah, atau infilling atau massa penyalut mengisi rongga. Idealnya kelengkungannya itu halus, serta ketahanan tepi. Gunakan punch berdesain tepi membulat atau round edge, tepi tajam rentan pecah atau chipping atau abrasi karena benturan dalam shooting pan. Kemudian mikrostruktur dan porositas. Kekasaran mikroskopis esensial. Larutan polimer masuk ke celah permukaan dan mengunci diri saat pelarut menguap. Permukaan terlalu licin memicu peeling atau flaking. Kemudian kontrol porositas. Porositas tinggi memicu gaya kapiler yang itu menarik pelarut terlalu dalam sehingga mengakibatkan pelunakan inti atau cacat pitting akibat udara terdesak keluar. Ada juga batas friabilitas ketat. Target spesifiknya itu keregasannya itu wajib kurang dari 0,5% karena debu abrasi akan terperangkap di bawah film menghasilkan permukaan kasar, berbintik dan kusam. Ada juga stabilitas fisiko-kimia. Bahan aktifnya yaitu stres termal. Tantangannya itu udara mengering berisiko mendegradasi zat aktif termolabil. Sehingga untuk solusinya itu optimasi presisi suhu operasional atau inlet air. Ada juga hidrolisis. Tantangannya itu penetrasi air dari pelarut aqueous itu memicu hidrolisis obat. Sehingga solusinya itu penyeimbangan laju semprot dan efisiensi penguapan. Ada juga fotostabilitas di mana menjadi tantangan karena paparan UV itu dapat merusak bahan aktif karena interaksi eksipien memicu oksidasi, sehingga perlu penambahan titanium dioksida sebagai agen pengabut pelindung UV. Ada juga oksidasi di mana tantangannya itu paparan udara dan katalis logam memicu reaksi oksidasi. Solusinya kontrol oksigen di area kerja atau penambahan antioksidan. Ada juga seal coating mana aplikasi lapis penyekat diterapkan untuk zat aktif sangat sensitif bertindak sebagai barikade mekanis untuk memblokir penetrasi pelarut dan mencegah migrasi bahan aktif ke permukaan film. Adapun tujuan dari pelapisan ini adalah yang pertama adalah proteksi zat aktif, lalu masking rasa dan bau, serta identifikasi visual dan estetika dan pelepasan tertunda. Fungsinya itu untuk proteksi zat aktif, pelindung mekanis dan kimiawi. Mekanismenya itu mengurangi kontak zat aktif dengan faktor lingkungan, baik itu kelembapan, oksigen, dan mencegah degradasi dan meningkatkan umur simpan. Sedangkan untuk masking rasa dan bau itu fungsinya itu meningkatkan patient compliance atau penerimaan pasien, serta mekanismenya itu melalui menutupi profil rasa pahit atau bau tidak sedap dari bahan aktifnya sehingga menjadikan obat oral dapat diterima pasien, serta identifikasi visual dan estetikanya itu keamanan medikasi dan branding, pemberian warna dan klip atau kilap atau gloss untuk membedakan dosis serta memfasilitasi identifikasi produk yang aman. Dan juga pelepasan tertunda yaitu modified release. Release yaitu fungsinya adalah penargetan lokasi absorpsi. Mekanismenya itu penggunaan polimer khusus atau salut enterik yang menahan asam lambung namun larut di pH khusus. Adapun penyusun atau anatomi dari formulasi tablet salut film, yang pertama itu ada plasticizer yang berfungsi untuk fleksibilitas, contohnya PGE 400 bahkan 6000. Kemudian propilen glikol di mana mekanismenya menyisip di antara rantai polimer, menurunkan suhu transisi gelas dan menurunkan gaya antar molekul. Fungsinya itu mencegah cracking atau tablet
mulai terkena panas. Akan tetapi jika PG berlebihan itu membuat film terlalu lunak. Kemudian juga ada pewarna, memberikan warna transparan cerah berisiko color migration saat kering. Untuk kekurangannya itu diabsorpsikan ke aluminium hidroksida, lebih stabil secara kimiawi, memberikan sebaran warna seragam. Kemudian ada opasifikan atau pelindung UV. Contoh utamanya itu adalah titanium dioksida. Fungsinya membuat film menjadi buram, menutupi warna inti yang buruk, dan memantulkan sinar UV untuk memproteksi bahan aktif yang fotolabil. Adapun teknologi proses pelapisan yaitu metode semprot cair atau liquid spray. Prinsipnya menggunakan spray gun bertekanan untuk memecah larutan polimer menjadi kabut halus atau droplets. Parameter kritisnya itu laju semprot, di mana terlalu cepat membuatnya menjadi overmelting dan twinning, serta tekanan atomisasinya itu jika terlalu kecil maka spray drying, namun terlalu besar sebenarnya tidak merata. Ada juga metode semprot panas atau hot melt coating, di mana prinsipnya adalah penyalutan termoplastis berupa lin atau lipid dipanaskan melampaui titik leleh, disemprotkan cair, lalu membeku ketika di permukaan tablet dingin. Keunggulan utamanya 100% solvent free atau ideal untuk api peka air, serta proses sangat cepat tanpa fase pengeringan pelarut, dan sangat efektif untuk miskin rasa pahit dan ekstrim. Adapun tablet salut enterik itu modifikasi rilis presisi. Konsep dasarnya itu formulasi strategis menggunakan polimer enterik yang sangat peka terhadap perubahan profil pH saluran cerna atau modified atau delayed release, di mana untuk fase 1 di lambung atau tahan asam kondisi pH-nya itu 1,5 hingga 3,5, sehingga mekanismenya itu polimer tetap utuh dan tidak larut dalam kondisi sangat asam. Tujuan klinisnya itu melindungi zat aktif yang rentan rusak oleh asam lambung atau mencegah obat iritatif melukai mukosa lambung. Serta fase 2 itu salus, kondisi pH-nya itu 6-7,5, mekanisme di lingkungan netral atau basah, polimer enterik terionisasi dan dari larutan seketika. Tujuan klinis memastikan dosis zat aktif dilepaskan secara utuh tepat di lokasi penyerapan optimal. Adapun keunggulannya itu proteksi cepat, artinya barikade absolut terhadap cahaya, oksigen, dan kelembapan atau blokade tadi. Modifikasi, kemudian ada modifikasi kinetika, memungkinkan rilis enterik atau sustain release, control release, serta kekuatan mekanis, di mana meningkatkan stabilitas fisik dan menurunkan kerapuhan sediaan, serta untuk penerimaan pasiennya itu permukaan glossy, mudah ditelan tanpa rasa pahit. Adapun kendalanya itu kompleksibilitas proses, sangat sensitif terhadap suhu, viskositas, dan laju semprot, sehingga deviasi memicu defek fatal, dan durasi dan biaya. Aqueous coating itu butuh waktu penguapan lama dan energi panas tinggi, berpengaruh terhadap durasi dan biaya, serta risiko non-uniformity atau ketidakseragaman, adanya varietas ketebalan, serta incompatibility formula, risiko infeksi, interaksi kimia antara polimer, plastik zat, dan api. Patologi tablet atau diagnosis defek visual ada cracking, peeling, brazing, sticking, dan picking, serta orange peel. Adapun pengendalian mutu atau evaluasi, yang pertama adalah keseragaman bobot. Untuk standar USP itu protokolnya timbang 20 tablet individu, syarat deviasi tidak boleh melampaui rentang presentasi farmakope, esensial untuk aliran udara konstan di coating pan. Untuk keregasan atau viability-nya itu berdasarkan protokol viability 100 putaran atau 25 rpm per 4 menit, target ketat mutlak kurang 1%, formulasi idealnya mewajibkan kurang dari 0,5% untuk mencegah jebakan debu di bawah film. Untuk kekerasannya sendiri adalah target khusus 6-10 kg per cm kubik cm persegi. Alasannya itu harus lebih tinggi dari tablet biasa untuk menahan bantingan di drum putar agar tidak terjadi capping dan chipping. Waktu hancurnya intinya itu harus kurang dari 15 menit untuk menjamin bahwa setelah cangkang pelapis larut matriks ini segera hancur melepas api, yaitu atau sediaan akhir, yaitu dimensi dan pertambahan bobot. Inspesifikasinya itu bebas dari 5 defek patologi yang tadi sebelumnya dijelaskan seperti cracking dan lain-lain. Kemudian kenaikan bobot standar harus berada pada 2-4% untuk memvalidasi ketebalan lapisan salut. Untuk uji disolusinya menurut USP itu kriteria salutnya non-enterik sesuai profil immediate release. Targetnya itu Q itu lebih dari 75% atau 80% dalam
30-45 menit tahap S1, S2, dan S3 untuk keseragaman sedia. Keseragaman sediaan atau assignnya itu ekstraksi api dari matriks dan salut, standar etiketnya itu 90% hingga 110%. Acceptance value-nya itu harus kurang dari sama dengan 15 atau level 1 berdasarkan USP. Waktu hancur tablet salut itu wajib menggunakan cakram karena selaput film membentuk kantong disk. Kantong plastik yang sulit robek serta syaratnya kurang dari 30 menit lebih lambat dari ini inti karena fase pelarutan film. Adapun sintesisnya itu pemilihan matriks berbasis terapi dan fisikokimia, di mana jika sifat bahan aktifnya itu sensitif asam lambung, maka anestesi asam lambung, higroskopis, lalu fotolabil, dan onset cepat. Maka tujuan klinisnya itu adalah memblokir penetrasi H2O dan radiasi UV, serta meredakan gejala secepat mungkin pasca telan, mengurangi frekuensi dosis harian. Untuk solusi pelapisan, untuk sifat api itu sensitif asam lambung, maka tujuan klinis mencegah degradasi api atau mencegah ulkus lambung. Solusinya itu pelapisan salut enterik di light release polimer tahan asam lambung larut di usus pH itu 6 atau 6 ke atas. Untuk higroskopis atau fotolabil adalah memblokir penetrasi H2O dan radiasi UV. Maka solusi pelapisan salut film tahan lembab dan penambahan opasifikan. Untuk immediate release atau thin film polimer hidrofilik yang larut seketika, di mana meredakan gejala secepat mungkin pasca telan. Untuk kinetika darah konstan mengurangi frekuensi dosis harian, maka solusi pelapisan adalah controlled sustained release film, modifikasi pori untuk difusi obat lambat. Sebagai kesimpulan, desain tablet bersalut bukan sekedar estetika, melainkan manipulasi presisi termodinamika polimer untuk mendikte bioavailabilitas dan umur simpan secara absolut.